Selanjutnya alhamdulillah sudah hadir di sini Mbak Ica Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ica Anissa. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat kena musibah. Saya dituduh melakukan ilmu hitam dan dituduh penyebabnya meninggalnya teman saya. Saya pun pada saat itu, pada saat hamil, saya sudah melakukan sumpah Al-Quran. Saat itu menjadi bulan-bulanan banyak orang gitu, banyak orang. Terus saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya mereka dilembutkan dan dibukakan mata hatinya dan apa yang harus saya lakukan agar saya mampu melewati hal ini dan mencoba untuk ikhlas karena nama baik keluarga saya ikut terseret gitu dalam masalah saya kemarin. Bunda, Ya pertama AA sangat bersyukur Mbak Anissa mau hadir di kajian hati dan beliau bercerita kepada kami, kemudian beliau menyampaikan apa yang jadi unek-unek di hati terkait fitnah yang mungkin beliau rasa sungguh menyakitkan hati beliau dan keluarganya. Apa tugas yang harus kita lakukan? Apa sikap terbaik? Kalau kita difitnah, kalau kita dizolimi sama orang, setidaknya ada 3 sikapnya. Yang pertama, tenangkan hati. Bunda sayang, kita nggak bisa ngatur hati orang lain. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita atur adalah ajarkan tubuh kita berenang agar saat ombak itu datang kita bisa melewati sederas apapun ombak tersebut. Setuju atau tidak? Dan ingat ya, ketenangan hati itu kunci yang membedakan orang yang beriman dan orang yang kurang iman dalam menghadapi setiap ujian. Apa? Ketenangan hatinya. Orang beriman tuh dikasih tenang sama Allah. Maka Mbak Anissa yang pertama, tenangkan hati. Dan cara menenangkan hati apa? Deketin Allah. Karena yang ngasih hati tenang itu siapa? Allah. 2, klarifikasi. Nah, apa yang kedua? Klarifikasi. Kita punya hak kok untuk membela diri, boleh. Membela hak itu ibadah. Selama tidak melampaui batas dan tidak menyakiti orang lain. Jadi klarifikasi boleh. Sampaikan apa yang menurut kita yang sebenarnya. Bahasa Qur'annya tabayun. Apa? Bahasa kitanya klarifikasi, check and recheck. Boleh, silahkan. Mbak Ica boleh sampaikan ke media, bicara baik-baik. Bagaimana kronologisnya, boleh, kita punya hak. Orang percaya nggak percaya bukan urusan kita. Karena izin ya, kebohongan yang dibiarkan khawatir orang anggap sebagai kebenaran. Betul? Maka kita punya hak. Jadi kalau Bunda dituduh, disangka sesuatu yang tidak baik, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang, ya disangka menyantet seseorang, sakit nggak? Apalagi seseorangnya telah wafat, beliau juga mau klarifikasi juga tambah bingung. Yang diserang bukan hanya beliau pribadi, bahkan keluarga besarnya, tentu sakitnya makin jadi gitu. Maka silahkan klarifikasi sebagai bentuk membela hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, jaga diri. Gimana cara menjaga dirinya Ustadz? Ada 2. 1, sabar. 2, ikhlas. Kalau semua orang mencintai kita, menyukai kita, dan tidak ada satupun orang yang menyakiti kita, maka dari mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Maka dalam hidup, kadang kita harus belajar nerima sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan maunya kita. Karena Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita. Maka Kak Ica, kita gak bisa ngerubah hati orang. Kita juga gak bisa ngatur hati orang.
Kita juga nggak bisa maksa hati orang. Yang bisa kita paksa diri kita sendiri untuk bisa memahami semua apa yang Allah hadirkan untuk kita. Dan ingat ya, kalau ditanya, "Aa, apa sebab seseorang itu meninggal?" Kalau saya akan jawab, sebabnya karena jatah waktunya sudah habis. Ya jadi beberapa waktu yang lalu aku tiba-tiba difitnah, terus dituduh ya kan, terus tiba-tiba juga dihujat ya. Aku tahun lalu tuh nggak tahu. Di tahun lalu pada saat aku lagi hamil aku nggak tahu. Tahun lalu tiba-tiba difitnah, tiba-tiba aku yang tertuduh, aku malah nggak tahu kan. Kaget, sedih banget. Yang karena bukan cuma aku, tapi keluargaku gitu yang tertuduh, terus dihujat, difitnah gitu. Jadi benar-benar kayak sedih, shock banget. Ya meninggalnya almarhumah bukan karena santet gitu Mbak, bukan karena santet. Memang karena 100% karena penyakit ya, karena sakitnya dia dan udah lama sakitnya juga gitu Mbak. Ya semoga aja kedepannya masyarakat kita bisa lebih pintar lah gitu, tidak ada, maksudnya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu gitu Mbak. Memang pure karena sakit gitu almarhumah, udah lama sakitnya. Kalau hati yang paling terdalam rasa sakit itu masih ada. Cuma dendam sih nggak ada sama sekali ya gitu. Mungkin kalau ketemu nggak sengaja pun aku ya biasa aja. Cuma rasa sakit itu ya masih gitu, masih banget. Cuma ya aku selalu berusaha belajar untuk bisa pelan-pelan mudah-mudahan bisa sembuh ya Mbak ya gitu. Aku selalu berdoa sama Allah minta disembuhkan rasa sakit hati aku gitu. Baiknya kita langsung doa aja nih yuk. Insya Allah semoga hari ini semua yang hadir di sini Allah kasih keberkahan dan juga kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Amin. Silakan. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya kita bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati setiap doa yang AA lantunkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami ridho dengan semua ujian-Mu, asalkan ujian itu adalah cara Engkau menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, dosa kami banyak, sangat banyak. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Ya Allah, kami bodoh, Engkau yang memberikan ilmu kepada kami. Ya Allah, kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Dan alhamdulillah akhirnya program kajian hati sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir di sini dan pemirsa di rumah terima kasih banyak yang sudah menonton kami dari awal hingga akhir. Dan ada quotes of the day, dosa-dosamu boleh jadi sebesar kapal. Tapi jangan pernah lupa bahwa rahmat Allah lebih besar daripada lautan. Teruslah percaya kepada Sang Pencipta bahwa Ia akan selalu mengampuni hambanya. Masya Allah. Kajian hati, Tenangkan hatimu. Insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Zizi Syahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.